Eceng gondok dikenal sebagai gulma bagi ekosistem air. Namun eceng gondok bisa dijadikan juga pakan ternak seperti sapi, domba, kambing, kelinci, atau unggas. Selain itu, eceng gondok bisa pula dikreasikan sebagai bahan dasar anyaman. Hal tersebut yang mendasari Eko Damayanti menemukan peluang usaha dengan cara berinovasi, memanfaatkan eceng gondok yang memenuhi Setu Cipondo, Kota Tangerang. Awal mula aku usaha ini adalah sejak tahun 2007. 2007 itu di wilayah Kunciran Jaya banyak sekali eceng gondok yang belum termanfaatkan. Akhirnya eceng gondok tersebut diambil oleh orang-orang yang di luar wilayah Kota Tangerang. Akhirnya Dinas Industri dan Perdagangan Kota Tangerang berpikir, kenapa kita hanya menjual eceng gondok mentahan, tidak menjual eceng gondok dalam bentuk produk yang akhirnya akan meningkatkan nilai jual dari eceng gondok itu sendiri. Akhirnya tahun 2007 itu kami orang-orang Kunciran Jaya itu dikirim ke Jogja untuk pelatihan menganyam. Nah, pelatihan itu kurang lebih memakan waktu 5 hari, tapi yang benar-benar menganyam itu hanya 3 hari. Nah, sepulang dari pelatihan itu aku berpikir ini memang potensi alam yang sangat bagus untuk dikembangkan. Akhirnya dari sekian banyak orang yang diberangkatkan ke Jogja, akhirnya tumbuhlah satu, yaitu aku. Nah, dari situ aku berpikir ya udah ini kita kembangkan, ini potensi alam yang bagus. Bagaimana caranya ini bisa menjadi produk yang berkualitas tinggi? Berarti dengan ilmu yang aku dapatkan tadi, aku kembangkan secara otodidak. Nah, untuk proses pengambilan eceng gondok itu kita memang ada sisi pemberdayaan. Mulai dari yang laki-laki kita ajak untuk proses mengambil eceng gondok. Kita ajarin untuk eceng gondok yang baik bagaimana, harusnya diapain nih eceng gondoknya untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, terusnya juga tukang anyamnya juga harus kita tingkatkan, karena pasar otomatis ketika produk kita bagus, produk kita berkualitas, otomatis kuantitas pun harus mengikuti, dalam arti harus banyak nih produksinya. Akhirnya saya ngajarin orang-orang di sekitaran tetangga ataupun luar dari tetangga gitu. Kita ajarin proses menganyam sampai dengan proses finishing kita ajarin sih. Saya semenjak di PHK dari pabrik bingung ya mau cari kerja kemana kan, karena usia kan udah ini ya. Kebetulan kena tetangga kan sama Bu Eko, jadi ditawarin gimana kalau nganyam eceng kan, karena udah bingung kan, udah walaupun kita di rumah juga ya harus ada kegiatan lah. Alhamdulillah belajar nganyam, bergabung tahun berapa 2010 kalau nggak salah ya. Mulai nganyam tuh lumayan lah buat ngisi-ngisi waktu luang di rumah kan. Kalau buat penghasilan ya lumayan lah buat ngebantu-bantu buat belanja-belanja dapur aja mah. BRI itu selain memberikan pemodalan, dia juga sangat mensupport seperti itu Brikubator. Brikubator itu jadi meng-coaching UMKM yang memang pilihan untuk bisa naik kelas, untuk bisa go internasional. Berarti memang kita kan bukan hanya dikasih modal dari BRI, tapi sangat disupport sekali dari mindsetnya kita. Mindset kita tuh terus dibangun sama BRI untuk menjadi orang atau pengusaha yang lebih besar. Jadi tidak hanya berpikir untuk Indonesia, tapi kita berpikir bagaimana produk kita bisa dipasarkan secara internasional. Dengan diadakannya Brinkubator ini akhirnya kebukalah pikiran kita, oh ya ternyata produk kita ini bagus, tapi tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tapi juga memang harus ke luar negeri.